Saya ucapkan shalom bagi saudara. Haleluya. Bagi saudara boleh salam kanan kiri dengan jaga jarak tetap. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mata belakang. Haleluya. Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Amin. Bahkan sampai minggu yang ketiga di bulan Maret ini, Tuhan terus menyertai kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita berada di minggu-minggu Prapaskah. Minggu yang lalu Ibu Gret menyampaikan juga tentang renungan firman Tuhan, tentang keagungan salib Kristus atau karya Kristus. Dan pagi hari ini bagi saudara, saya juga akan menyampaikan bagian daripada peristiwa sebelum Paskah atau sebelum penderitaan Yesus di kayu salib. Ada beberapa kejadian-kejadian yang penting, dan salah satu yang akan saya sampaikan kepada bagi saudara, dan peristiwa yang juga sangat penting adalah ketika Tuhan Yesus dicobai di Taman Getsemani. Tetapi Pak Lukas tidak akan menyampaikan topik tersebut. Tetapi pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran tentang siapa yang menjadi sahabat Yesus di akhir-akhir kehidupannya. Siapa yang betul-betul baik kepada Yesus. Nah, saudara, saya akan menyampaikan nanti ada 3 atau 4 kelompok atau 4 pribadi orang-orang yang terkait langsung dengan Yesus, kurang lebih 2 atau 6 hari sebelum Yesus mengalami penderitaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan ini adalah keintiman dan keharuman. Temanya tentang keintiman dan keharuman. Katakan keintiman dan keharuman. Nah, Bapak Ibu Saudara, intim itu berbicara tentang hubungan seseorang dengan seseorang yang lain. Keharuman itu berbicara tentang aroma atau dampak yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kekristenan, Bapak Saudara, ada karena ada pribadi yang mengasihi manusia. Kekristenan ada karena Yesus mau meninggalkan kemuliaannya dan mau menderita untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kekristenan, saudara salam Tuhan, ada karena ada pribadi yang mau berkorban, yang mau memberi hidupnya untuk mengubah dunia yang menderita, untuk mengubah keluarga, untuk mengubah pribadi-pribadi. Dan melalui gereja, firman Tuhan dipercayakan untuk diberitakan agar Yesus Kristus ini menjadi sumber kehidupan, sumber inspirasi bagi semua orang, agar kehidupan seseorang mengalami bau harum atau kehidupan yang berdampak. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan mengajak kita membaca dari Markus pasal yang ke-14. Renungan kita diambil dari Markus pasal 14 ayat 1 sampai 11. Saudara, nanti ada referensi Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 dan Lukas pasal 10 ayat 39. Tetapi kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Markus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-11.
Mari kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 1, 3. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu guli-guli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher guli-guli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk pengkuburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelang kematian Yesus atau menjelang penderitaan Tuhan Yesus, dari perikop firman Tuhan ini saya mengajak saudara untuk merenungkan 3 atau 4 kelompok orang. Orang-orang yang baik dengan Yesus dan orang-orang yang tidak baik dengan Yesus atau yang menentang Yesus. Saudara, dalam kehidupan ini kita harus belajar bahwa kita hidup di dunia yang sudah jahat, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita hidup dalam dunia yang mengalami yang namanya kejatuhan di dalam banyak hal, sehingga banyak orang, saudara dalam Tuhan, hari-hari akhir itu mengalami penderitaan demi penderitaan, dan bahkan saudara dalam Tuhan hidupnya hidup dalam kesia-siaan. Kenapa? Karena mereka hidupnya melawan Tuhan. Orang yang ke gereja tidak menjamin, atau orang Kristen tidak menjamin bahwa hidupnya ini berkenan di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, orang-orang yang intim atau orang yang dekat sungguh-sungguh dengan Yesus, yang hidupnya berkenan, menyenangkan Tuhan, dan hidupnya berdampak atau berbau harum. Tuhan punya rencana agar gereja, keluarga, pribadi hidupnya menjadi berkat bagi orang lain yang percaya, katakan amin. Rencana Tuhan adalah glory itu glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan, yang percaya, katakan amin. Masa depan saya dan masa depan saudara bukan semakin jatuh, tetapi semakin indah dalam Yesus. Amin, saudara. Jadi kita harus percaya firman Tuhan dan mendasarkan hidup kita kepada firman Tuhan. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita harus mengimani firman Tuhan. Kita bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi mengimani setiap firman Tuhan. Seperti lagu tadi, bahwa Yesus tidak pernah ingkar janji. Yang percaya, katakan amin.
Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Manusia bisa ingkar janji, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin, saudara? Amin. Haleluya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Sabtu kemarin saya membaca salah satu artikel atau tulisan tentang di satu majalah, bukan majalah ya, koran nasional yaitu Kompas, di mana di situ mengulas tentang peringatan hari tidur, saudara. Hari tidur sedunia. Saya juga cukup kaget karena hari Jumat kemarin itu diperingati sebagai hari tidur nyenyak seluruh dunia. Saudara, ketika saya membaca lebih jauh, ternyata di situ adalah hasil webinar atau ahli-ahli kesehatan yang mengurai tentang prosentasi tingkat kesehatan ya seluruh dunia ya itu menurun kurang lebih sampai 30-70%. Yang menjadi penyebabnya adalah karena gangguan tidur atau tidak bisa tidur dengan nyenyak ya, itu bisa sampai 70%. Jadi kalau orang, saya melihat di situ, saya masuk kategori 40, umur 40 tahun sampai 65 tahun harusnya dia tidur itu 7-9 jam itu dengan kualitas, tidur yang berkualitas, dan itu menaikkan imun atau kekebalan tubuhnya. Tetapi kalau orang itu tidur kurang dari 6 jam dan tidak berkualitas, mungkin dia baring 6 jam tetapi pikirannya kemana-mana, tidak bisa fokus, tidak bisa istirahat karena stres, karena depresi. Saudara-saudara Tuhan, itu mengakibatkan imunnya turun, kesehatannya turun, dan menimbulkan banyak penyakit karena stres dan karena depresi. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, di situ diulas di Indonesia banyak sekali, bahkan seluruh dunia. Sejak COVID, saudara, tingkat tidur banyak masyarakat itu turun hampir sampai 70%. Dan itu berbanding lurus dengan kesehatan yang menurun. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus berdoa, dan saya terus berdoa untuk jemaat supaya kita dalam hari-hari yang penuh kesulitan ini jangan saudara kehilangan fokus kepada Tuhan. Amin. Mengapa saudara kalau saudara stres, saudara tidak bisa istirahat? Dan kalau orang tidak bisa istirahat karena khawatir, maka banyak penyakit itu akan datang, tidak bisa produktif. Tetapi saudara, kita melihat bahwa kita harus hati-hati ya di dalam hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Kita harus fokus, tetap fokus, dan percayakan hidup kita hanya kepada Yesus yang mau, katakan amin. Itu menjamin kehidupan kita tetap dalam blessing atau dalam berkat Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ada orang yang intim dengan Yesus di sini, tetapi ada orang yang dalam peristiwa Prapaskah ini ada orang yang justru melawan Yesus, atau orang yang imannya itu palsu. Yang pertama, bagi saudara, kita belajar dari perikop ini, yaitu orang-orang Farisi, orang-orang yang disebut sebagai imam-imam, ahli-ahli Taurat. Saudara, di dalam pasal yang 14 dikatakan bahwa mereka mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Ada kelompok orang yang pertama yang mereka justru termasuk dalam struktur keagamaan, karena mereka adalah orang yang ahli di dalam perjanjian lama atau kitab Taurat, saudara-saudara Tuhan. Tetapi di sini saudara, dalam sepanjang kehidupan Yesus, Yesus punya oposan atau oposisi, punya musuh. Orang yang sebaik Yesus, orang yang begitu luar biasa,
pribadinya seperti Yesus, itu juga memiliki musuh yang banyak. Jadi saudara, mengapa mereka memusuhi Yesus? Karena mereka posisinya terancam, karena apa yang diajarkan Yesus itu mendongkel atau mentransform sistem keagamaan mereka yang sudah salah, kehidupan mereka yang tidak benar, dan mengakibatkan mereka merasa, saudara Tuhan, dimusuhi, mereka merasa terancam. Sehingga di sini kita melihat bahwa mereka bahkan pada puncaknya mereka merencanakan pembunuhan, karena Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Yesus menyatakan diri sebagai Mesias, berarti Yesus menyatakan diri sebagai Allah yang harus disembah, saudara-saudara Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus menghadapi musuh yang luar biasa, dan bahkan mereka merencanakan taktik yang licik sekali untuk menyingkirkan Yesus, untuk membunuh Yesus. Jadi saudara-saudara Tuhan, di dalam kehidupan ini kita bisa melihat bahwa orang yang benar tidak selalu kehidupannya selalu jalannya baik-baik saja. Tetapi justru orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan, dunia memusuhi dia, maka kita jangan heran kalau dunia itu juga memusuhi saudara. Justru adalah sesuatu yang aneh ketika orang Kristen menjadi kehidupannya itu biasa-biasa saja, tidak ada pertentangan di dalam kehidupannya. Berarti dia tidak membawa dampak apa-apa di dalam kehidupannya. Dia tidak membawa satu transformasi di dalam kehidupannya. Saudara, ketika orang mau hidup benar, ketika orang mau menyebarkan kebenaran, itu selalu ada musuh yang akan menghalang-halangi saudara, menghalang-halangi kita untuk menyebarkan kabar baik atau Injil Kerajaan Allah. Saudara, jadi kelompok yang pertama ini justru orang-orang yang sebenarnya tahu kebenaran, tahu Taurat, tetapi dia menentang Yesus, menentang Mesias sebagai pribadi yang dijanjikan, saudara Tuhan. Nah, saudara, jadi kita tidak perlu heran kalau saudara setia memberitakan firman Tuhan, setia melayani Tuhan, saudara menghadapi pertentangan, saudara menghadapi oposan, saudara menghadapi yang namanya kritik dan seterusnya. Saudara, karena itu adalah hal yang lumrah. Seolah-olah dia peduli kepada orang miskin, seolah-olah dia peduli dengan orang yang menderita, seolah-olah dia mengasihi orang miskin, orang yang susah. Maka dia berkata, kenapa kamu tidak berikan saja, dijual itu. Saudara, rupanya Yudas ini orang yang selalu bersama Yesus tetapi tidak dekat dengan Yesus. Yudas itu adalah pribadi yang selalu bersama Yesus tetapi tidak intim dengan Yesus. Yudas ini adalah pribadi yang ada di lingkungan ring pertama atau ring ketiga murid-murid Yesus, saudara-saudara Tuhan, tetapi tidak mengenal pribadi Yesus, tidak berubah akan hatinya, akan firman yang selalu dia dengar. Bapak, Ibu, Saudara, ini sesuatu yang tragis. Kenapa? Karena Yudas pada akhirnya dia frustasi ketika dia menjual Yesus dan dia mati menggantung diri, bunuh diri. Sebenarnya kalau dia bertobat masih ada kesempatan, karena Petrus juga pernah menyangkal Yesus. Itulah sifat manusia. Kadang-kadang manusia itu bisa cepat berubah ke arah yang tidak baik. Kalau ke arah yang baik itu susahnya bukan main. Makanya di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Yesaya, baca kitab Yeremia, salah satu teguran dan keluhan Tuhan kepada Israel adalah apa? Mereka tidak tahu berbuat baik, tetapi mereka pintar berbuat jahat. Kalau saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh penderitaan karena COVID-19 ini, banyak orang-orang yang jahat. Banyak orang-orang yang kelihatannya baik itu juga bisa menusuk saudara, bisa berbuat jahat kepada saudara.
dalam dunia keluarga, dalam dunia apa saja, di mana saja orang bisa saja, saudara, tega dengan teman atau saudaranya. Oleh sebab itu, saudara, jangan heran karena orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan saja belum tentu berubah hidupnya. Seperti Yudas, mendengar firman Tuhan saja tidak berubah hidupnya, apalagi tidak pernah mendengar firman Tuhan. Jangan saudara percaya kepada manusia. Dalam hidup ini yang bisa dipercayai hanya Yesus yang paling utama bisa dipercayai. Yang percaya katakan amin. Hanya murid-murid Yesus yang sejati, murid-murid Yesus yang menjadi pengikut-pengikut Kristus. Jadi saya sebagai gembala terus berdoa kita semua ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, jangan kita mewarisi spirit seperti Yudas ini, yaitu roh yang berkhianat, roh yang meninggalkan Yesus, roh yang senantiasa baik seolah-olah kepada Yesus, tapi ciumannya itu adalah ciuman yang menghasilkan pembunuhan dan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, hidup ini penuh challenge dan tantangan. Saya ini sedikit bersaksi, kejadian baru saja minggu yang hari 4 hari terakhir Bapak Ibu Saudara. Ya, saya saksikan untuk kita bahwa tidak semua kita orang-orang di sekitar kita itu baik ya dalam dunia bisnis. Kami punya visi, saudara Rai itu punya yang namanya program untuk ketahanan pangan, salah satunya itu pelihara ternak, saudara. Jadi kami pelihara chopper. Yang pertama, saudara, kami pesan online itu 100 ekor sampai, saudara. Jadi tepat seperti pesan-pesan hari ini, besok pagi sudah dikirim. Saya mengirim uang 600.000. Tetapi saudara, baru kejadian kemarin, saya pesan saudara untuk planning untuk kurang lebih kira-kira bisa dijual itu pas lebaran ya, itu kan lumayan. Ya, kita pesan 300 ekor atau 3 dok, saudara. Satu dok harganya 430.000, saya pikir itu murah. Karena sebelumnya 550.000. Dan sudah itu saya pesan sama pakan 2 sak, saudara. Jadi 3 dok plus 2 sak, saudara, nilai total 1,790.000, 1.790.000. Jadi sudah selamat Tuhan. Jadi hari Jumat kemarin ya, sudah selamat Tuhan. Kamis ya, oh ya Kamis, saudara. Itu hari Jumat hari Rabu saya chattingan, kemudian hari Kamis pesan, hari Jumat pagi sudah sampai. Tetapi sampai hari ini saya belum terima. Sudah selamat Tuhan, kita WA, kita telepon, tidak merespon pagi hari. Nah, saudara, akhirnya saya berinisiatif, saya melaporkan ke polisi, saya lapor ke bank supaya warga negara. Sudah selamat Tuhan, dan akhirnya saya sampai Polda. Ya, disuruh karena ini termasuk tipuan online. Saudara, kita blokir. Apa yang terjadi, saudara? Hari kemarin dia respon kepada saya, dia minta maaf. Setelah saya bilang kepada dia, Anda tidak tahu bahwa inti bisnis adalah kepercayaan. Sebenarnya saya belajar untuk percaya untuk kemajuan usaha Anda, tetapi Anda sudah membuat kecewa. Akhirnya dia minta maaf. Karena ternyata ada CS yang lain yang sudah mengambil chopper bibit saya, saudara. Jadi duluan, jadi ada kesalahan tim mereka. Saudara, saya tidak tahu karena sampai hari ini pun saya belum tahu. Artinya, saudara, kita melihat bahwa tidak semua orang itu punya integritas dalam kehidupan. Tidak semua orang bisa dipercaya. Makanya kita memang harus berhati-hati. Saudara, saya belajar, kenapa Tuhan? Jadi saya belajar bertanya kepada Tuhan. Tuhan memberi pelajaran apa? Apakah dengan hal yang bagaimana? Jadi setiap peristiwa harus ada pelajaran untuk kita semua. Dan juga bagi saya secara pribadi. Jadi saudara, kita mulai belajar dari Yudas.
bahwa Yudas adalah pribadi yang jahat. Jadi tidak menjamin orang yang selalu berurusan dengan gereja hidupnya berubah. Makanya saya berdoa, karena tidak ada yang bisa mengubah saudara kecuali saudara menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja menuntun hidup saudara setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Kita bisa berubah kalau Roh Allah bekerja dan memakai firman Tuhan untuk mengubah hidup kita. Kenapa rumah tangga bisa cengkrah, bisa bercerai? Kenapa bisnis menjadi kacau balau? Kenapa anak-anak bisa menjadi nakal? Kenapa pelayanan tidak berkembang dengan baik? Sedangkan silang Tuhan kuncinya sebenarnya kalau orang itu hidup benar, semuanya itu tidak akan terjadi. Karena berkat Allah itu ada pada orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kita harus belajar dari Yudas di renungan Prapaskah ini. Saudara, Yudas ditulis di sini dengan jelas. Yesus menegur tetapi tidak secara langsung kepada Yudas. Yudas, saudara tidak dimarahi. Yudas, kenapa kamu kritik dia? Tidak, saudara. Tetapi Yesus begitu baik. Dia berkata, biarkanlah dia. Kenapa kamu menyusahkan Maria? Maria telah mengambil bagian perbuatan yang baik. Saudara lihat, Yesus tidak pernah memaksa seseorang untuk berubah hidupnya. Sebenarnya Tuhan mengendaki Yudas diselamatkan, tetapi Yudas akhirnya dia tidak selamat, masuk neraka, saudara. Karena sampai matinya dia tidak bertobat. Tetapi lihat saudara, apakah Yudas lebih jahat daripada penjahat yang di sebelah kanan atau sebelah kiri yang disalib Yesus? Tapi saudara perhatikan, kenapa penjahat sebelah kanan itu Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu di kerajaan Allah, saudara. Karena penjahat sebelah kanan yang dia tidak layak diampuni, maka dia dihukum mati oleh pengadilan Romawi, saudara. Karena dia mengaku bahwa dia orang berdosa. Dia mengaku bahwa dia adalah orang yang bersalah. Dan dia mengaku bahwa Yesus itu tidak bersalah. Beda dengan penjahat yang sebelah kiri. Dia justru menentang Yesus dan menantang Yesus. Saudara, ini menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita punya roh seperti Yudas yang dengar firman Tuhan tetapi tidak berubah kehidupannya. Engkau sebagai kepala rumah tangga, jadilah suami yang baik bagi istri atau orang tua yang baik bagi anak-anakmu. Engkau sebagai istri, jadilah istri yang bijaksana, menjadi penolong bagi suamimu. Engkau sebagai orang tua, jadilah orang tua yang bijaksana, ajarkan anak-anakmu firman Tuhan. Hai orang-orang muda, takutlah engkau akan mudamu pada masa mudamu. Engkau, karena apa yang kau lakukan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Saudara, itu adalah pribadi Yudas, pribadi yang jahat, mencium Yesus tetapi membunuh Yesus. Yang ketiga Bapak Saudara adalah Simon si Kusta. Saudara, saya akan uraikan singkat. Ada dua orang yang baik. Yang pertama di sini dicatat ketika di dalam pasal 14 ayat 3, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan bawa satu buli-buli kual berisi minyak narwas tumur yang mahal harganya. Nah, sampai di situ ya saudara, siapa Simon si Kusta ini, saudara? Apa kebaikannya dia kepada Yesus? Injil dicatat saudara di sini tentang Simon si Kusta. Saudara, tidak ada referensi tentang siapa Simon si Kusta. Barangkali dia adalah seorang yang pernah disembuhkan oleh Yesus karena sakit kustanya. Tetapi kebaikannya dia kepada Yesus apa, saudara? Di dua hari terakhir atau beberapa hari terakhir Yesus mau menderita, saudara. Simon si Kusta ini mengundang Yesus makan di rumahnya, saudara.
mati kepada Yesus. Orang yang menyambut kepada Yesus, memberi makan dan menjamu Yesus makan. Dan Yesus berteman dengan Simon si dusta ini, mau makan bersama-sama dengan mereka. Kenapa kan tidak ada kesusahan dalam diri Yesus? Padahal dia tahu bahwa Yesus akan menderita dan mati. Biasanya orang yang mau menderita, orang yang tahu mau menderita, mau mati, saudara, murung kehidupannya, susah kehidupannya. Tapi saudara, tidak dinamakan, justru Yesus makan-makan bersama keluarga di sini, yaitu keluarga Simon si dusta yang mengundang dia. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, di sini kita belajar bahwa Simon si dusta ini dia pribadi yang baik. Dalam hidup ini, saudara, hidup yang sementara, kita harus belajar untuk berbuat baik. Yang mengerti kata-kata. Apa yang bisa saudara lakukan? Lakukan kepada keluargamu, lakukan kepada tetanggamu, lakukan kepada teman-temanmu, atau rekan sekerjamu. Apa yang kau bisa lakukan yang baik? Kalau kau tidak bisa lakukan yang baik, jangan lakukan yang jahat kepada mereka. Yang setuju katakan. Jadi jangan rugikan mereka. Kalau kau bisnis, bisnislah yang baik-baik. Kalau kau bekerja, bekerjalah yang baik-baik. Kalau kau menjadi orang tua yang mengasihi. Kalau kau menjadi jemaat-jemaat yang mencintai Tuhan, jemaat yang mendukung pekerjaan Tuhan, jemaat yang mengerti kehendak Allah. Amin, saudara? Amin. Jadi lakukan apa yang sudah bisa lakukan. Kemudian yang keempat, saudara, yang kita renungkan adalah pribadi Maria. Mari kita buka di dalam poin yang ini, saudara. Nanti referensi di dalam Yohanes, yaitu ayat yang pasal yang ke-14. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa ada seorang perempuan membawa buli-buli kolam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan layar buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Kemudian kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Bapak saudara, dikatakan ayat yang ketiga, nama itu disebut yaitu Maria. Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dan dikatakan harga minyak itu adalah 300 dinar. Siapa Maria, bagi saudara? Maria adalah salah satu keluarga saudara dari Marta dan Lazarus. Maria pernah dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 30 sampai 42. Maria adalah pribadi yang duduk dekat kaki Tuhan. Siapa Maria? Dia adalah pribadi yang intim dengan Yesus, yang suka mendengarkan firman Yesus, menyambut Yesus bersama Marta dan Lazarus, dan menerima Yesus, suka menjamu Yesus, saudara, di rumahnya. Sehingga Yesus dicatat di dalam kitab Injil, kalau tidak salah Yohanes 11, saudara, ketika Lazarus sakit bahkan sampai sekarat, bahkan mati, Yesus menolong keluarga ini. Bahkan ketika Maria itu susah sedih karena ditinggalkan oleh Lazarus yang mati, saudara, sudah 4 hari di kuburan, saudara. Ketika melihat Maria nangis, saudara, Yesus juga ikut nangis, saudara. Jadi kita melihat bahwa Yesus dengan keluarga Maria ini begitu dekat sekali. Karena keluarga Maria ini, Marta itu suka melayani Yesus dengan makanan, minuman. Maria ini melayani Yesus dengan selalu mendengar firman Tuhan, sehingga Yesus membuat mujizat, bahkan orang mati, Lazarus mati, dibangkitkan. Dan saudara, menjelang kematian Yesus, 2 hari atau kalau tidak 6 hari, minggu terakhir, saudara, orang yang intim dengan Yesus, orang yang dekat dengan Yesus, dia tahu apa yang dibutuhkan menjelang kematian. Apa yang dibutuhkan oleh Yesus. Beda dengan Yudas. Bapak dan saudara,
Kalau suami istri itu dekat, maka sebelum suaminya ngomong, biasanya istri sudah tahu. Ketika suami istri itu begitu dekat, intim, suaranya dengar, ya, denyut jantungnya dia rasakan, ya, keringatnya dia tahu, hafal baunya, ya. Ini kalau ada suami istri itu tidak hafal bau istri atau bau suaminya, itu diragukan, ya, mungkin sudah pisah ranjang sudah 1 bulan, lupa bau istri, lupa bau suami. Saudara tahu, ya, ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Yesus itu orang yang mau meninggal, Yesus itu mau mati. Saudara, yang dibutuhkan oleh orang mati salah satunya adalah minyak, dan diurapi dengan minyak. Yudas itu otaknya tidak nyambung, tapi dia pura-pura baik. Jadi Bapak Saudara, anak-anak Tuhan, kita harus belajar siapa Maria ini. Dia dekat dengan Yesus, orang dekat Yesus, dan kita lihat dia spontan. Dia mengambil minyak yang paling harum. Saya tidak tahu berapa harga minyak narwastu kalau zaman sekarang. Minyak sekarang yang mahal-mahal biasanya buatan Prancis, saudara, yang bukan KW-KW, asli itu bisa ratusan bahkan jutaan. Itu harganya jutaan ini minyak narwastu ini, saudara. Tetapi dipecahkan dan dipakai, dipersembahkan untuk mengurapi Yesus. Saudara, ini adalah Maria. Dia pribadi yang mencintai Yesus, dan karena cintanya dia rela mengorbankan hartanya, apa yang dimilikinya yang terbaik, dan dengan instingnya, hatinya dia tahu apa yang menjadi kebutuhan Yesus. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus membutuhkan ini, saudara? Respon Yesus adalah dia menentang Yudas dengan mengatakan, biarkan dia melakukan hal itu, karena dia melakukan perbuatan yang baik bagi. Dan apa yang dilakukannya akan diingat oleh seluruh gereja sepanjang zaman di seluruh dunia. Ketika Injil diberitakan, ada seorang wanita yang mau berkorban di kayu salib. Jadi Bapak Saudara, Maria adalah gambaran kehidupan gereja Tuhan yang harus dipecahkan semua botol kehidupannya, kedagingannya, supaya keluar yaitu minyak yang harum dalam hidup, supaya keluar karakter-karakter yang baik dalam hidup, supaya keluar yaitu kehidupan yang memuliakan Kristus di tengah keluarga, masyarakat, penuh dengan kemurahan, kebaikan, kejujuran, kesetiaan, dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Maria adalah pribadi yang rela berkorban untuk Yesus. Apakah saudara adalah pribadi yang rela berkorban untuk Yesus? Karena saudara harus membuktikan iman saudara itu. Saudara harus membuktikan bahwa hidup saudara, apakah saudara membangun keluarga untuk Yesus, membuat harmonis keluarga, membangun bisnis untuk Yesus, atau hanya mencari keuntungan bagi dirimu sendiri, atau saudara mau membangun bisnis untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Apakah saudara sekolah setinggi-tinggi saudara, sekolah yang pintar, apakah pintarnya saudara untuk Yesus? Apakah itu keluar untuk kemuliaan Yesus pada hari-hari ke depan dalam kehidupanmu? Karya-karya apa yang akan saudara telurkan dalam hidupmu? Ide-ide apa yang saudara akan buat? Banyak orang yang miskin, banyak orang yang susah. Bahkan selama corona ini, banyak anak-anak yang putus sekolah. Saudara sekalian Tuhan, banyak di Indonesia ini, ribuan anak putus sekolah. Itu masuk berita nasional, saudara sekalian Tuhan. Apalagi dunia yang sedang mengalami krisis. Di Myanmar, krisis politik, krisis ekonomi, krisis COVID-19, saudara. Saudara sekalian Tuhan, gereja, saudara, potensi yang Yesus berikan harus seperti Maria ini, saudara, dikeluarkan, dipecahkan, jangan disembunyikan. Jangan menjadi orang gereja yang hanya untuk diri sendiri. Maka Rai didirikan, Rapi didirikan, ada gereja, ada sekolah misi, saudara, supaya anak-anak Tuhan itu mengubah masyarakatnya. Kita menggumuli teks kitab suci, kita juga bergumul untuk keadaan masyarakat di sekitar kita yang tidak ada harapan. Yang mengerti katakan amin.
kita melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Anak-anak muda, engkau harus mengerti. Jangan hanya sekolah, sekedar sekolah. Engkau harus mengerti the vision of God. Visinya Yesus. Yesus mati untuk seluruh dunia yang mengerti, katakan amin. Yesus mati untuk segala suku bangsa. Yesus cinta orang sederhana, orang yang terlantar, orang yang kaya, orang siapa saja. Tuhan Yesus cinta untuk menyelamatkan mereka. Maka Yesus mau mati untuk setiap manusia yang mengerti, katakan amin. Supaya kematian Yesus jangan sia-sia. Mari teladanilah kehidupan Maria di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari, apa yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan ini? Apa yang saudara bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang bisa lakukan untuk gereja Tuhan? Untuk masa depan sendiri. Saudara jangan menjadi pribadi yang sia-sia. Hidup ini terlampau singkat, saudara. Saya tidak terasa sudah hidup separuh daripada, lebih dari separuh kehidupan saya. Karena umur manusia itu 80 tahun. Kalau saya sudah 49 tahun, berarti artinya saya sudah lebih dari separuh. Pak Heru ini sudah 60 tahun, itu sudah mendekati 20 tahun lagi di dunia ini. Itu pun kalau kuat. Banyak sekarang orang, saudara, karena hidup stres, depresi, saudara. Karena ekonomi, karena ketidakpastian. Makanya anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh fokus dan bergantung kepada Yesus, mengontrol hidupnya, saudara, mudah stres dengan banyak sekali bentuk kehidupan dan hidup ngawur. Lihat, saudara, pernah di Metro TV itu ditayangkan ada ratusan orang di Rio kalau salah, di Sumatera, saudara, ditangkap karena mengedarkan narkoba, saudara. Mereka semua masuk penjara. Pakai pakaian oranye, saudara, semua. Saudara, di sini ada yang pakai pakaian oranye. Ya, itu pakaian LP, ya, orang-orang. Ya, puji Tuhan, tidak ada yang pakai pakaian oranye. Haleluya. Ya. Bagaimana? Karena saudara, mereka mau cepat dapat uang narkoba, karena tidak punya iman, tidak punya takut akan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan harus betul-betul serius dalam hidup ini, karena hidup ini penuh resiko. Keputusan yang salah dalam hidup, kalau saudara punya keputusan seperti Yudas yang salah, saudara dalam Tuhan, menjual Yesus, maka resikonya adalah kematian yang kekal. Yang mengerti, katakan. Jadi iman kita tidak boleh dijual. Saudara tidak boleh menjual iman saudara hanya dengan uang. Yesus lebih daripada segala-galanya. Yang mengerti, katakan amin. Yesus berkata, apa gunanya kau memiliki seluruh dunia ini, tetapi nyawamu binasa. Jadi bagi saudara, pelajaran dari Maria tidak mengagung-agungkan harta. Dia mencari uang banyak, bisnismen, tetapi dia memakai uangnya untuk keluarganya, merawat keluarganya, dan juga untuk pelayanan untuk Yesus. Yang mengerti, katakan. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Dan banyak sejarah gereja mencatat warga, wanita-wanita yang dicatat, yang cinta Yesus, hidupnya berkorban dan hidupnya diberkati. Saudara mau anak cucumu diberkati Tuhan? Amin. Sampai generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, bahkan seterusnya. Pastikan hidupmu meneladani kehidupan Maria yang intim dengan Yesus dan hidupnya berbau harum. Amin. Siapa di sini yang suka pakai minyak wangi, angkat tangan. Haleluya. Saya percaya saudara kalau tidak pakai minyak wangi, kalau tidak pakai sabun wangi, betul? Jika saudara sabun colek, Pak. Oh, sabun colek. Nah, zaman dulu ada namanya sabun colek, gitu ya. Jadi saudara, hidup kita harus berbau harum. Amin. Salam kanan kiri, biarlah nama Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Berikanlah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita mengucap syukur.